kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu, Bapak Oma, adik-adik, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, saya senang sekali kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini, Selasa tanggal 4 Juli 2023. Di bulan Juli ini saya akan mengajak kita untuk merefleksikan perjalanan kehidupan kita dengan terus belajar dari realita kehidupan sehari-hari, bahkan belajar dari berbagai hal yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita, termasuk belajar dari alam maupun lingkungan dan bahkan hewan ciptaan Tuhan lainnya. Dan hari pertama ini saya berikan judul kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema memaknai hidup dan kehidupan. Dan bacaan yang saya pilihkan dari Filipi pasal 1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau pada hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan dan juga merefleksikannya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kami kumpulkan sesuai dengan situasi masing-masing. Tapi kami rindu melalui firman-Mu Tuhan, kami belajar banyak hal. Kiranya Roh Kudus menuntun menolong kami senantiasa dalam Kristus kami berdoa. Amin. Filipi merupakan surat tulisan Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Filipi. Demikian Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 26. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak sekalian, saya akan membagikan sebuah kisah yang ditulis oleh Nessie Tanudibyo dalam bukunya berjudul Self Healing Stories, yang berjudul Memberi Makna Hidup. Alkisah, Tuhan menciptakan manusia dengan dengan jatah umur 20 tahun saja. Tetapi usia binatang rata-rata 40 tahun. Karena itu banyak binatang yang protes. Kenapa manusia hanya diberikan usia 20 tahun tetapi binatang rata-rata 40 tahun? Ternyata Tuhan ingin manusia bahagia saja sepenuhnya hidupnya. Tidak perlu merasakan pahitnya dunia terlalu lama. Manusia ini pun diletakkan Tuhan di dekatnya. Ternyata beberapa binatang merasa iri dan ingin seperti manusia. Lalu datanglah yang pertama, sapi. Sapi berkata, Tuhan, terlalu lama 40 tahun bagiku. Ku kembalikan 20 tahun. Mendengar itu, manusia yang merasakan kebahagiaan ingin memperpanjang kebahagiaannya. Maka dimintanya 20 tahun dari sapi untuk dirinya. Tuhan mengabulkan. Kemudian datanglah anjing, dia juga mengembalikan yang 20 tahun lagi. Dan diminta manusia lagi. Terakhir datanglah monyet. Dia juga mengembalikan 20 tahun umurnya. Dan sekali lagi diminta oleh manusia itu. Maka jadilah seperti yang diminta manusia itu. 20 tahun pertama hidup sebagai manusia, dia berbahagia, tidak banyak mengalami masalah. 20 tahun kedua hiduplah manusia itu seperti sapi, bangun pagi pulang malam, kerja keras banting tulang. Hidupnya seperti 7P, pergi pagi pulang petang, penghasilan pas-pasan. 20 tahun ketiga jadilah dia seperti anjing. Anak-anaknya beranjak dewasa dan memiliki keluarga mereka sendiri. Memasuki masa pensiun dan aktivitasnya sehari-hari adalah menjaga cucu, menjaga kekayaan, menjaga rumah dan properti seperti persis anjing penjaga. Terakhir 20 tahun keempat
jadilah dia seperti monyet. Mulai renta, tidak banyak lagi melakukan aktivitas, mulai berkurang pendengaran dan penglihatan, sering menjadi bahan tertawaan cucu-cucunya. Bapak saudara sekalian, kisah ini mengingatkan kepada kita, inti pesan dari kisah ini bahwa bukan masalah berapa panjang umurmu, yang paling penting adalah bagaimana kita memberi makna setiap hari dalam kehidupan kita. Bapak sekalian, kalau kita merenungkan surat Filipi pasal 1, kita akan melihat bagaimana Paulus di bagian awal ini mengungkapkan bagaimana perjalanan dirinya menjadi seorang rasul dan bagaimana dia mengalami suka duka, dinamika, kesulitan yang dia rasakan, baik ketika dia harus mengalami penolakan, penangkapan, aniaya, bahkan cela dan cemooh dari umat sendiri. Itu membuat Paulus mengalami penderitaan yang hebat, yang tidak mudah. Tapi menariknya saudara, Filipi terkenal sebagai kitab sukacita, karena ada 16 kali kata sukacita dituliskan Paulus di dalam surat ini. Menarik saudara sekalian, kalau kita melihat bagaimana Paulus sebenarnya mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan dia ingin mati saja ketika dia merenungkan semua kesulitan penderitaan itu. Ketika dia mengatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sebuah ungkapan yang begitu cukup fatalistik, yang mengatakan kematian adalah sebuah keuntungan. Bagi sebagian orang mungkin ini sebuah ungkapan iman yang sejati, karena di dalam Kristus kita memiliki jaminan dan keselamatan kehidupan kekal. Dan itu yang memang diharapkan oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang pengikut Kristus. Sebagaimana Paulus juga katakan, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Paulus menyadari penderitaan, kesulitan yang dialami sebagai pewarta Injil terkadang membuatnya juga cukup lelah, sehingga memandang hidup bersama Kristus selamanya itu adalah pilihan yang sangat menarik atau yang sangat terbaik. Baik saudara sekalian, tetapi pernyataan Paulus tidak berhenti pada di situ saja. Dia menyadari meskipun itu sebuah hadiah mahkota kehidupan bisa diberikan, diterimakan, tetapi dia menyadari ketika dia masih hidup, ternyata ada hal yang harus dikerjakan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Tetapi dalam ayat terakhirnya, dalam ayat 25, dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepadamu. Bapak sekalian, ini sebuah ungkapan kesadaran seorang Paulus. Dia sadar betul memiliki pengharapan untuk lepas dari penderitaan, hidup dengan Kristus selamanya, itu hal yang lebih baik. Tetapi dia juga menyadari ketika masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, tidak untuk disia-siakan atau hanya untuk menuruti kesenangan diri sendiri. Kalau kita melihat kisah tadi, seringkali manusia menjadi tamak, ingin menjadi seperti apa yang dia inginkan. Ingin panjang umur, tetapi dalam panjang umur pun ternyata ada banyak kesulitan, penderitaannya masing-masing. Baik ketika dia masih berumur 20 tahun, baik dia ketika berumur 20 tahun yang kedua, baik ketika dia berumur 20 tahun yang ketiga, maupun yang ketika dia berumur sekitar 60 sampai 80. Semua punya kesusahannya sendiri-sendiri, semua punya kegembiraannya masing-masing. Melalui permenungan hari ini Bapak sekalian, saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh mensyukuri apapun yang sedang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Baik kita yang masih berusia 0 sampai 20 tahun, ataupun kita yang berusia di 20 tahun yang pertama. Semua punya kebahagiaannya sendiri, semua punya kesulitannya sendiri. Tapi satu hal yang pasti, di dalam Kristus
Kalau kita mau setia dan sungguh-sungguh mengikuti Dia dan melayani Dia, maka akan ada sukacita, kebahagiaan seperti yang Paulus alami. Sebab itu saudara, mari kita bersyukur. Apapun situasi keadaan kita saat ini, mungkin masih ada yang sekolah, mungkin yang sudah bekerja, mungkin yang sudah berkeluarga, bahkan mungkin yang sudah lanjut usia, mendekati masa keterbatasannya, bahkan kerapuhan, kerentaannya di lanjut usia. Mari kita syukuri setiap itu dengan terus memberi buah seperti Paulus katakan. Ada banyak hal yang harus kita kerjakan untuk menyatakan kasih Tuhan. Lewat perhatian kita, lewat senyuman kita, lewat sapaan kita, dan tentunya lewat doa-doa yang kita bawa. Doakan keluarga, doakan pasangan, doakan mantu, doakan cucu, doakan pekerjaan Tuhan di gerejanya, di GKI 5 ataupun dimanapun pelayanan pekerjaan Tuhan dinyatakan. Itulah hidup yang bermakna, itulah hidup yang berguna, dan itulah kehidupan yang menghasilkan buah. Ketika apa yang kita kerjakan, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapak di surga, kami bersyukur pada kesempatan yang baik pada hari ini mengawali bulan Juli. Kami bersama-sama dalam program Sapaan Gembala diajak untuk mensyukuri hidup dan kehidupan. Kami sudah memasuki pertengahan tahun 2023. Ada banyak hal yang sudah terjadi dan akan terjadi. Kami mau mensyukuri itu semua dalam perjalanan kehidupan kami, Tuhan. Untuk kami menemukan apa yang menjadi rencana Tuhan untuk kami kerjakan dalam hidup kami masing-masing. Baik mereka yang masih anak-anak, yang belajar berjuang di bangku sekolah, untuk mereka yang sudah bekerja, kaum muda yang merenda masa depannya, untuk mereka yang sudah berkeluarga, bahkan sudah mulai beranak, cucu, mantu. Dalam segala situasi itu Tuhan ada suka dan duka, tapi satu hal yang pasti, kasih karunia Allah selalu menyertai. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami tetap setia kepada Tuhan, merengkuh kasih Tuhan dengan setia dan cinta Tuhan. Kami mau berdoa saat ini untuk saudara-saudara kami, Oma Sylvia Intan, Oma Budi, Oma Nani Pangestu, Oma Maria Bambang, Oma Theo, Oma Heni Cahya, dan juga mereka yang dalam pemulihan dan pengobatan, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titi Niati, Bapak Margono, Ibu Nani Mahargono, Ibu Sumihat, Ibu Widya Wiryadi, Ibu Yohana, Ibu Sumiati, Bapak Ridwan, Ibu Atimina, Ibu Yeti, Ibu Manik, Ibu Sylvia, dan mungkin ada saudara-saudara kami yang belum bisa kami sebutkan. Tuhan, ajarkanlah mereka untuk terus bersandar dan berharap kepada kasih Tuhan, kehadiran Tuhan nyata lewat perhatian kasih sayang dari orang-orang sekitar mereka, baik anak, mantu, cucu, bahkan pasangan mereka, Tuhan. Dan juga biarlah perhatian kasih sayang Tuhan boleh hadir juga dalam setiap kesempatan yang mereka alami dalam kehidupannya. Kami berdoa sekarang Tuhan untuk yang ulang tahun saudara kami pada tanggal 3 Juli. Ada Bapak Susanto Harjoko, untuk Ibu Lianawati Theodorus, untuk Ibu Julianti Surya Putra, untuk Ananda Sandrina Yapira Yahya, dan juga untuk tanggal 4 Juli ada Ibu Juliata Puspasari Pranoto dan Saudari Cecilia Adriati Sayat. Tuhan, Kau terus menjamah mereka dengan kasih sukacita, membuat hidup mereka terus bergembira dan penuh rasa syukur, dan terus setia kepada Tuhan dalam perjalanan kehidupannya. Tuhan berkati terus dengan kesehatan dan juga berkati dalam setiap karya usaha pekerjaan bersama dengan keluarganya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kehidupan anak-anak-Mu Tuhan dalam rengkuhan kasih setia para Bapa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus. Doa ini kami akhiri dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ikut Tuhan Yesus.